Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Madio Marioto selaku penguji 1 saya. Yang terhormat Ibu Dwi Novitasari selaku penguji 2 saya. Yang terhormat Ibu Rosi Kurnia selaku penguji 3 saya. Perkenalkan, saya Davinta Widya Komala, mahasiswa S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Harapan Bangsa. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Fungsi Kognitif Lansia pada Pasien Demensia di Rojinholm Itomang Tinsaguno Ie, Jepang. Latar belakang. Kognitif merupakan domain psikologis yang meliputi setiap perilaku mental dan intelektual dari beberapa aspek seperti orientation, registration, attention and calculating, recall and language. Sehingga jika terjadi penurunan fungsi kognitif dalam jangka waktu yang panjang dan tidak dilakukan penanganan yang optimal dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Penurunan fungsi kognitif dapat membuat seseorang mengalami kondisi demensia. Demensia adalah istilah umum untuk penyakit dan kondisi yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi seseorang mengalami demensia adalah usia. Semakin seseorang lanjut usia, maka kemampuan fungsi kognitif lansia pun juga akan semakin menurun. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya gangguan dalam merawat diri sendiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang dapat menyebabkan terjadinya ketergantungan terhadap orang lain. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana gambaran fungsi kognitif lansia pada pasien demensia di Rojinholm Itomang Tinsaguno Ie, Jepang? Tujuan penelitian. Tujuan umum: mengetahui gambaran fungsi kognitif lansia pada pasien demensia di Rojinholm Itomang Tinsaguno Ie, Jepang. Tujuan khusus: 1. Mengetahui karakteristik lansia pada pasien demensia di Rojinholm Itomang Tinsaguno Ie, Jepang meliputi usia, jenis kelamin, dan fungsi kognitif. Yang kedua, mengetahui frekuensi distribusi pasien yang mengalami penurunan fungsi kognitif di Rojinholm Itomang Tinsaguno Ie, Jepang. Yang ketiga, mengetahui signifikasi perbedaan pada pasien yang menderita demensia dan tidak menderita demensia di Rojinholm Itomang Tinsaguno Ie, Jepang. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian selanjutnya dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan fungsi kognitif lansia pada pasien demensia. Bagi tempat penelitian, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka atau informasi tambahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan membantu caregiver dalam memberikan pelayanan kepada pasien demensia. Yang kedua adalah manfaat praktis. Untuk mahasiswa keperawatan, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran fungsi kognitif lansia pada cara perawatan lansia dan memberikan bahan masukan bagi tenaga kesehatan dalam upaya menindaklanjuti fungsi kognitif pada pasien demensia. Bagi Universitas Harapan Bangsa, penelitian ini dapat berguna menambah referensi bagi institusi dan sebagai pedoman tambahan atau acuan bagi mahasiswa keperawatan untuk mengembangkan penelitian tentang fungsi kognitif lansia pada pasien demensia. Bagi lansia dan Rojinholm Itomang Tinsaguno Ie atau tempat penelitian, manfaat penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi lansia dan staf Rojinholm untuk mengelola pasien dengan demensia pada lansia. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di Rojinholm Itomang Tinsaguno Ie, Jepang.
Di Rojinholm itu Mountain Saguno Iya Jepang sendiri terdapat 35 lansia. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan teknik total sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga didapatkan responden sejumlah 33 responden. Selanjutnya adalah definisi operasional. Dalam penelitian ini, definisi operasional dibagi menjadi 3 variabel, yaitu usia, jenis kelamin, dan fungsi kognitif. Usia sendiri merupakan umur responden yang terhitung dari responden lahir sampai ulang tahun terakhir saat dilakukan penelitian. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur usia dalam penelitian ini adalah kuesioner dan data responden. Parameter yang digunakan usia dalam satuan tahun. Yang pertama, lanjut usia antara 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua yaitu 75 sampai 90 tahun, dan lanjut usia sangat tua yaitu lebih dari 90 tahun dengan skala ordinal. Untuk variabel jenis kelamin merupakan identitas seksual yang dimiliki sejak lahir. Dengan alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner dan data responden. Parameter yang digunakan laki-laki dan perempuan dengan skala nominal. Selanjutnya adalah variabel fungsi kognitif. Merupakan kemampuan orientasi, registrasi, pengolahan informasi, pemahaman, serta bahasa dan memori. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur fungsi kognitif yaitu kuesioner dengan Mini Mental State Examination atau MMSE dengan jumlah soal 30. Parameter yang digunakan berdasarkan nilai skor kriteria normal yaitu 27-30 poin, ringan kurang dari 26 poin, sedang kurang dari 20 poin, dan berat kurang dari 10 poin dengan skala ordinal. Cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu 1. Melakukan pengajian data pada rekam medis responden. Yang kedua, memilih responden sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, menjelaskan maksud, tujuan, dan prosedur penelitian kepada responden. Yang keempat, memberikan inform consent pada responden. Yang kelima, membagikan kuesioner fungsi kognitif dan menjelaskan bagaimana cara pengisian kuesioner. Yang keenam, mengecek kembali data yang didapat sudah sesuai atau lengkap. Yang ketujuh, mengolah data hasil penelitian dengan menggunakan program komputer yaitu SPSS. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 5 tahapan. Yang pertama adalah editing. Editing merupakan pemeriksaan kembali kelengkapan data, apakah sudah sesuai atau belum. Yang kedua adalah scoring, merupakan pemberian skor interpretasi pengukuran MMSE yang akan digunakan pada program SPSS. Yang ketiga yaitu coding, merupakan pemberian kode numerik atau angka pada data untuk memudahkan dalam penginterpretasian hasil penelitian. Yang keempat yaitu entry data, yaitu memasukkan data yang terkumpul dari masing-masing responden ke dalam program komputer. Yang kelima yaitu cleaning, pengecekan kembali apakah data yang sudah dimasukkan ke dalam program komputer tadi terdapat kesalahan atau tidak. Analisis data menggunakan univariate yang dilakukan untuk melihat distribusi dengan melihat persentase pada masing-masing responden. Hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa pada kategori usia yaitu lanjut usia tua yang berumur 60-74 tahun terdapat 4 orang dengan persentase 12,1%. Lanjut usia tua antara 75-90 tahun terdapat 24 responden dengan persentase 72,7%. Dan lanjut usia sangat tua yaitu lebih dari 90 tahun terdapat 5 orang responden dengan persentase 15,2%.
Sedangkan pada kategori jenis kelamin, yang pertama yaitu laki-laki, memiliki frekuensi 12 orang dengan persentase 36,4%. Sedangkan perempuan terdapat 21 orang dengan persentase 63,6%. Pada kategori fungsi kognitif, yang pertama yaitu berat, terdapat 5 orang dengan frekuensi, dengan persentase 15,2%. Untuk kategori fungsi kognitif sedang, terdapat 19 orang dengan persentase 57,6%. Pada kategori ringan yaitu terdapat 6 orang dengan persentase 18,2%. Dan normal sendiri yaitu terdapat 3 orang dengan persentase 9,1%. Untuk status seseorang menderita demensia sendiri terdapat 18 orang responden dengan persentase 12,83 responden. 12,83% maksud saya, maaf. Dan tidak demensia memiliki frekuensi 15 orang dengan persentase 19,80%. Kesimpulan. 1. Penurunan fungsi kognitif pada lansia di Rojinholm Itomountain Saguno Ie, Jepang. Karakteristik umur yang paling dominan adalah kategori lanjut usia tua berusia 75-90 tahun dengan jumlah frekuensi sebanyak 24 lansia atau 72,7%. Dengan sebagian besar mengalami penurunan fungsi kognitif sedang dengan jumlah lansia 15 atau 45,5%. Jenis kelamin yang dominan adalah responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 21 orang atau 63,6%. 2. Distribusi penurunan fungsi kognitif pada lansia di Rojinholm Itomountain Saguno Ie, Jepang. Sebagian besar mengalami perubahan fungsi kognitif sedang sebanyak 19 lansia atau 57,6% dari jumlah total lansia. 3. Lansia dengan demensia sebanyak 18 lansia dengan rata-rata 12,83, sedangkan lansia bukan demensia sebanyak 15 lansia dengan rata-rata 19,80. Terdapat perbedaan yang signifikan antara lansia demensia dan tidak demensia dengan hasil signifikasi two-tailed sebesar 0,001. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.